Selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, Minggu 3 Mei 2020, kami akan membacakan warta gereja. Yang pertama, pengkhotbah. Pada hari ini, Minggu 3 Mei 2020, ibadah pagi bahasa Indonesia dilayankan oleh Bapak Pendeta Berita Tristyo Nugroho SSI Teol. Ibadah yang kedua dengan menggunakan bahasa Jawa akan dilayankan oleh Ibu Pendeta Nunung Istininggyang SSI. Warta yang kedua, ibadah dalam masa KLB Corona. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa selama masa KLB Corona, majelis memutuskan untuk menggantikan pelaksanaan ibadah di gereja dengan ibadah online yang dapat diakses melalui YouTube dan Facebook GKJ Jojiningratan. Informasi pelaksanaan ibadah selanjutnya akan disampaikan melalui pamong blog atau kelompok dan grup WA, mengingat situasi dan informasi yang terus berkembang dengan cepat. Warta yang ketiga, aksi donor darah. Mohon partisipasi warga jemaat pada aksi donor darah yang akan dilaksanakan oleh Pelayanan Kesehatan Tresno Asih dan PMI yang akan diadakan pada hari Minggu 17 Mei 2020 jam 9 waktu Indonesia bagian Barat di Gedung Serbaguna GKJ Joyojiningratan. Demikian warta gereja dari majelis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri memasuki ibadah. Jemaat dimohon berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 18 bait yang pertama. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita nyatakan ungkapan syukur kita dengan memuji nama Tuhan di dalam Kidung Jemaat nomor 18. Kita pujikan bait yang kedua, Allah hadir bagi kita. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Pengakuan dosa. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, marilah kita di hadapan Tuhan dengan segala ketulusan hati kita mengakui atas segala dosa kita. Adapun dalam pengakuan dosa ini akan saya bacakan Matius 22 ayat
37 sampai dengan ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dengan membaca hukum kasih ini sangat nyata sekali bahwa banyak sekali dosa-dosa kita. Marilah kita ungkapkan atas segala dosa kita dengan menyanyikan kidung penyesalan dari Kidung Jemaat 26 bait yang kedua. Mampirlah dengar doaku. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Bapak Ibu, kami persilakan untuk berdiri. Bersama kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan setelah kita mengakui dan menyesali segala dosa-dosa kita di hadapannya. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita menyatakan ungkapan syukur kita dengan memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 36, kita pujikan bait yang pertama, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, bersama kita akan berdoa di dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan izinkan kami untuk beribadah di tengah-tengah situasi dan kondisi di mana banyak orang mengalami kekhawatiran dan kecemasan karena adanya virus corona. Bapak, Ibu, dan Tuhan Yesus yang ada di sorga, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan sendiri yang mau untuk menyertai kami, menuntun kami, menguatkan kami, supaya hidup kami terus berada di dalam jalan keselamatan Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya ya Bapa, hidup kami, keluarga kami, supaya Tuhan sendiri yang menjadi gembala atas hidup kami. Bapa kami yang ada di sorga, pada saat ini kami pun juga berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di GKJ Jayatiningrat, yang ada di Blok A, Blok B, Blok C, Blok D, Blok E, dan juga kelompok Cemani, yang saat ini harus beribadah bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan untuk melimpahkan berkat berupa kesehatan, kekuatan, kecukupan, pemeliharaan, serta sukacita selalu ada di dalam keluarga besar GKJ Jayatiningrat. Kami menyerahkan sepenuhnya, mulai dari anak kecil sampai adiuswa, hanya di dalam pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang sejati. Bapa kami yang ada di surga, kami pun juga berdoa bagi saudara kami yang saat ini tengah sakit atau sudah ada di dalam masa tua. Kiranya Tuhan berkenan untuk melawat, Tuhan berkenan untuk memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, serta penghiburan, supaya saudara-saudara kami tetap berserah kepada Tuhan Yesus Kristus, tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ataupun sudah ada di dalam masa tuanya. Bapa yang ada di surga, kami pun juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan tahu betapa bangsa kami sedang mengalami krisis karena terdampak virus corona ini. Kami percaya Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan memelihara kami, Tuhan terus akan memberikan kami hal-hal yang baik. Tuhan akan selalu menaungi kami dengan kuasa dan cinta kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di tengah bangsa kami, itulah yang Tuhan kehendaki, dan Tuhan izinkan semua itu terjadi. Dan kami percaya juga semua ada di bawah kendali Tuhan. Kami menyerahkan semua warga, masyarakat Indonesia hanya di dalam pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang ada di surga, ini doa dan seru kami, kiranya Tuhan berkenan untuk mendengarkan, dan kami menyerahkan semua permohonan kami, ungkapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita nyatakan rasa syukur melalui pemberian persembahan. Firman yang mendasari persembahan terambil dari Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pengumpulan persembahan bersamaan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 385, bait pertama sampai dengan bait yang ketiga, burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil di
dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Mari kita haturkan persembahan kita di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu yang Maha Kudus ya Allah. Kami bersyukur karena memiliki Allah yang hidup, Allah yang selalu ada buat kami, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Sebagai ucapan syukur kami, saat ini kami bawa persembahan kepadamu, sebagian kecil dari berkat-berkat-Mu yang selalu melimpah dan baru dalam kehidupan kami. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini ya Allah, baik persembahan mingguan, bulanan, perpuluhan, persembahan khusus, persembahan pembangunan, dan persembahan-persembahan lainnya. Mampukan kami juga untuk dapat mempersembahkan tubuh dan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Kami berdoa untuk setiap pribadi yang Engkau percaya mengelola dan bertanggung jawab dalam pemanfaatan persembahan ini. Biarlah Engkau memberikan hati yang takut dan taat akan Engkau, sehingga persembahan ini dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya di setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh GKJ Joyodiningrat. Dan muaranya hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ampuni kami ketika kami mempersembahkan ada dosa dan kesalahan yang terselip di dalam hati kami. Tuhan yang Maha Kasih, bila sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Engkau yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Berita Tristionugroho. Kami mohon Engkau urapi Bapak Pendeta, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari perbendaraan ucapan beliau hanyalah kebenaran akan firman-Mu saja. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jadikan hati dan pikiran kami menjadi lahan yang subur untuk tumbuh kembang setiap firman yang kami terima. Dan pada akhirnya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang handal dimanapun Engkau tempatkan kami. Terima kasih ya Allah, seluruh doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami landaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang akan menyempurnakan doa-doa kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bersama kita akan menerima bacaan Injil hari ini di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat 10. Dan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Gembala yang Baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti
apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya." Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kabar panjenengan semua? Saya harap panjenengan semua sehat, panjenengan semua kabarnya baik, selalu dalam sukacita, dan selalu di dalam pemeliharaan Tuhan Sang Raja Gereja. Bapak, Ibu, dan Saudara, walaupun kita saat ini beribadah di rumah masing-masing beserta dengan keluarga, tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan kalau berkat Tuhan itu selalu tercurah bagi kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada ibadah kali ini bersama kita akan menerima firman Tuhan di bawah tema mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Bapak, Ibu, dan Saudara, bersama tadi kita telah membaca Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Jika kita agak naik Bapak Ibu yang terkasih, maksudnya di dalam pasal yang sebelumnya, di dalam pasal 9, diceritakan bahwa saat itu Tuhan Yesus sedang menegur orang-orang Yahudi, yang di sini adalah orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Tuhan Yesus seperti sedikit menyindir ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sebenarnya siapa mereka dan kenapa ditegur oleh Tuhan Yesus Kristus? Siapa sih ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan mengapa toh mereka itu ditegur oleh Tuhan Yesus Kristus? Bapak, Ibu, dan Saudara, orang Farisi adalah golongan orang religius dari bangsa Yahudi. Dan orang-orang Farisi ini termasuk denominasi yang keras, bisa dikatakan keras di dalam agama Yahudi. Dan orang-orang Farisi ini orang-orang yang dihormati, sangat dihormati. Mereka adalah golongan para rabi atau guru. Dan para ahli Taurat ini, mereka sebagai pengajar dan penafsir khususnya di dalam perjanjian lama atau di dalam 5 kitab Musa atau kitab Taurat. Dan menjadi pertanyaan, mengapa mereka, orang yang dipandang ini, orang yang dikenal mengerti kitab perjanjian lama ini, ditegur oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Kita akan sedikit melihat bagaimana sifat-sifat orang-orang Farisi. Kalau saya melihat Bapak Ibu yang terkasih di dalam bacaan Alkitab, orang Farisi itu memiliki sifat mereka taat kepada hukum Taurat, itu baik. Orang Farisi itu rajin memelihara adat istiadat yang turun-temurun
Dan itu baik. Orang Farisi itu kuat puasa. Dan saat ini kita sedang puasa, saudara-saudara kita sedang puasa. Dan orang Farisi itu memang terkenal kuat berpuasa. 3 hal sifat yang dimiliki oleh orang-orang Farisi itu baik adanya. Tetapi ada hal yang dikritisi oleh Tuhan Yesus Kristus berhubungan dengan sifat-sifat orang Farisi. Orang Farisi itu bersikap baik di luar, di dalam tidak tahu. Di dalam hati tidak tahu, tetapi di luar mereka baik. Dan orang Farisi suka membenarkan dirinya sendiri. Orang Farisi itu tamak. Orang Farisi itu ingin sekali dipandang keberadaannya. Orang Farisi itu sangat suka dihormati. Dan orang Farisi itu suka menindas. Orang Farisi bengis ketika mereka sedang menganiaya seseorang yang dianggapnya berdosa atau tidak sejalan dengan pemahaman teologi mereka. Contoh, di dalam bacaan sebelumnya, kita agak mundur Bapak Ibu, di dalam pasal 9 ayat ke-22, mungkin Bapak Ibu sudah tahu cerita ini, yang orang buta lahir dengan buta. Di dalam ayat yang ke-22, dikatakan orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia atau mengaku Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan. Itu salah satu contoh saja betapa orang itu takut dengan orang-orang Yahudi, yang di sini adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan menjadi pertanyaan lagi Bapak Ibu yang terkasih, kita setuju bahwa orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang top atau hebat atau keren di dalam ilmu teologi atau keagamaan Yahudi. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, walaupun mereka keren di dalam sisi keagamaan, sisi berteologi, apakah mereka bisa menjadi gembala yang baik? Itu menjadi pertanyaannya Bapak Ibu yang terkasih. Jawabannya adalah tidak bisa menjadi gembala yang baik untuk domba-dombanya. Ini yang menjadi hal yang dikritisi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan sehingga Tuhan Yesus mencoba untuk menegur, Tuhan Yesus mencoba untuk memberikan perumpamaan kepada orang Farisi di dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Dan secara judul sudah jelas, gembala yang baik. Nah, Tuhan Yesus ingin menegur, ingin memperingatkan, ingin menasihati orang Farisi, supaya orang-orang Farisi ini juga harus bisa menjadi gembala yang baik. Nah, Tuhan Yesus memiliki karakter seorang gembala yang baik. Dan Tuhan Yesus memberikan ajaran bagaimana sih gembala yang baik menurut ukuran Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama Bapak Ibu dan Saudara, gembala yang baik itu selalu datang kepada domba-dombanya melalui pintu. Karena domba-dombanya pada saat itu sedang ada di kandang. Kalau malam mereka selalu ada di dalam kandang. Setelah mereka makan, digiring keluar, mereka pulang. Nah, ketika ingin mengajak makan kembali, gembala pasti akan melewati pintu. Kalau tidak melewati pintu, dikatakan oleh Tuhan Yesus mereka adalah perampok atau pencuri. Itu ukuran yang pertama. Menurut Tuhan Yesus, gembala harus selalu datang kepada domba melewati pintu. Dan yang kedua, gembala mengenal masing-masing dombanya. Di sini Bapak Ibu yang terkasih, gembala harus mengetahui secara pasti, oh ini dombaku, ini bukan kepunyaan tuanku atau bukan kepunyaanku. Dan yang ketiga adalah
Gembala berjalan di depan domba dan menuntun ke padang rumput. Kalau Bapak Ibu di dalam konteks zaman di Jawa ini khususnya, kalau Bapak Ibu pernah melihat Bapak petani atau penggembala bebek itu sedang ingin mengembalakan ingin mengeluarkan lah bebek-bebeknya itu ke sawah, biasanya yang memiliki bebek itu ada di belakangnya dengan membawa tongkat yang panjang sekali, tujuannya untuk menggiring bebek itu supaya bisa masuk ke dalam sawah atau masuk lagi ke dalam kandang. Tetapi di dalam Palestina pada saat itu, Bapak Ibu yang terkasih, penggembala itu berjalan di depan domba-dombanya. Tujuannya supaya menggiring domba-domba itu menuju tempat di mana domba itu harus makan di dalam padang rumput yang hijau. Itu konteks gembala di dalam Palestina pada saat itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, maka dari itu Tuhan Yesus mengatakan gembala berjalan di depan domba untuk menuntun ke padang rumput. Atau di dalam filsafat Jawa bisa dikatakan ing ngarsa sung tulodo. Seperti itu ciri-ciri atau gembala yang baik menurut ukuran Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan itu semua, nampaknya orang-orang Farisi tidak paham dengan apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya Tuhan Yesus menegaskan lagi kepada orang-orang Farisi di dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah, Yesuslah pintu ke domba-domba itu. Nah, artinya apa Bapak Ibu yang terkasih? Artinya adalah Yesuslah jalan yang benar. Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan yang benar, yang tepat. Tuhan Yesus adalah sumber yang benar dan semua harus melalui Tuhan Yesus Kristus supaya domba-domba bisa merasakan damai sejahtera. Sekali lagi, Yesus adalah pintu, artinya Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan yang benar supaya domba-domba bisa merasakan damai sejahtera, yaitu diumpamakan menerima rumput yang segar. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa maksud dari perkataan Tuhan Yesus untuk para orang Farisi tersebut? Semua orang, Bapak Ibu yang terkasih, bisa menjadi gembala, termasuk orang Farisi pada saat itu. Di sini Tuhan Yesus ingin menegaskan, orang-orang Farisi, kita semua, bahkan Tuhan Yesus sendiri, itu bisa menjadi seorang gembala dan bisa menjadi domba. Tetapi apakah gembala itu masuk melalui pintu atau tidak? Apakah gembala itu masuk melalui jalan yang benar melalui Tuhan Yesus atau tidak? Nampaknya banyak orang menjadi gembala, tetapi mereka tidak datang melalui pintu yang benar. Mereka tidak datang melalui Yesus Kristus. Dan akhirnya ketika orang yang berkedok sebagai gembala kemudian menyesatkan domba-domba kepunyaan Tuhan Yesus Kristus. Di saat ini Bapak Ibu yang terkasih, ketika orang-orang menyesatkan domba-domba itu artinya mereka tidak bisa bersaksi atau bersaksi secara salah karena mereka tidak melewati pintu, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Gembala kita yang sejati. Adapun contoh gembala yang tidak melalui Tuhan Yesus, gembala yang tidak melalui pintu, Bapak Ibu mungkin pernah bertemu kalau ada saudara kita yang sedang jatuh dengan berbagai macam kasus, mungkin di dalam keluarga atau ekonominya atau persaudaraan dengan masyarakat yang lain. Ketika ada saudara kita yang jatuh, kita tidak menguatkan, kita tidak membantu
kita tidak menolongnya, tetapi malah tambah diinjak-injak. Mungkin Bapak Ibu pernah bertemu dengan sosok seperti ini. Di saat itu kita dituntut menjadi gembala Bapak Ibu, yang bisa menggiring orang lain, menuntun orang lain menuju kepada damai sejahtera melalui pintu Tuhan Yesus Kristus. Yang contoh lain Bapak Ibu yang terkasih, ketika ada saudara kita sedang mengalami permasalahan yang berat, kita malah nambah-nambah atau malah manas-manasi. Ngerti, wong kuwi senengane memang kaya ngono kuwi, wes ora usah kekancan wae karo wong kuwi. Udahlah, nggak usah pelayanan lagi sama mereka, sudah tidak usah diajak pelayanan lagi dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ketika ada orang tahu ada saudara kita yang berbuat salah, itu malah tidak diajari, tidak dituntun, tidak ditolong, malah disebar-sebarkan ke orang lain. Dan akhirnya orang lain mengetahui kesalahan orang tersebut dan menyebar kemana-mana. Mungkin Bapak Ibu pernah bertemu juga dengan seseorang yang mencari keuntungan pribadi dimanapun dia berada, buru kepentingan pribadi. Nah, di sini saya mau mengatakan Bapak Ibu dan saya itu bisa menjadi gembala dimanapun kita berada. Siapapun kita bisa menjadi gembala. Tetapi kita harus menjadi gembala yang baik melalui pintu yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, semua orang sekali lagi bisa menjadi gembala. Tetapi apakah kita bisa menjadi gembala yang baik, ataukah kita menjadi perampok atau pencuri yang bertopeng gembala dan tidak mau melewati pintu yang benar, yang akhirnya menyesatkan domba-domba yang lainnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang berkati oleh Tuhan, sebagai gembala, mari kita bersaksi secara nyata di dalam kehidupan kita masing-masing. Ketika kita menemui seseorang, ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak baik, di saat itulah kita dituntut untuk menjadi seorang gembala yang datang kepada domba melalui pintu yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mengetahui ada permasalahan, kita melalui pintu yang benar. Oh, Tuhan Yesus berkata apa ya ketika saya mengalami permasalahan seperti ini? Semuanya harus datang melalui pintu yang benar, melalui Tuhan Yesus Kristus. Jangan manjat atau jangan melalui pintu lain, hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita melalui pintu yang benar, kita akan menerima damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang berkati oleh Tuhan, pada ibadah pagi hari ini, mari kita mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Kita menyatakan kasih Allah itu di dalam diri kita masing-masing. Buktikan kepada Tuhan, kepada orang lain kalau kita adalah gembala yang baik. Gembala yang menuntun orang lain yang sedang mengalami permasalahan yang tersesat menuju kepada damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Bapak Ibu, Tuhan memberkati panjenengan semua dan keluarga. Selamat berjuang menjadi gembala yang baik. Selamat berjuang mempersaksikan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati panjenengan, tetap sehat, tetap kuat, tetap bersukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk firman yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami bersama-sama belajar
supaya kami dapat menjadi gembala yang baik. Ketika kami menjadi gembala yang baik, di situ kami dapat mempersaksikan Allah di dalam karya yang nyata. Bapak Ibu Tuhan Yesus yang ada di sorga, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya di dalam tuntunan Roh Kudus, supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang baik, menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Apabila dalam kami menerima firman Tuhan ada dosa, kami mohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan undur dari ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam setiap kehidupan kami dan ibadah yang sebenarnya akan kami lakukan di dalam hidup kami masing-masing. Kiranya Roh Kudus berkenan untuk selalu menuntun kami, sehingga kami dapat menjadi pribadi yang baik, menjadi rekan sekerja Allah yang baik di hadapan Tuhan. Apabila di dalam peribadahan pada pagi hari ini ada dosa, kami mohon pengampunan dari Tuhan. Sepenuhnya kami menyerahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai nyanyian pengutusan, marilah kita memuji nama Tuhan dengan bangkit berdiri. Dengan memuji nama Tuhan di dalam Kidung Jemaat nomor 432, kita pujikan bait berdua, Jika Padaku Ditanyakan. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan? Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Lah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara, sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebas. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi
kasih dunia.